Halo, selamat datang kembali di video pembelajaran komunikasi dan negosiasi bisnis. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas topik yang tidak kalah menarik dari topik-topik sebelumnya, yang ini tentang apa? Negosiasi. Sebelum saya akan mendiskusikan lebih lanjut tentang apa itu negosiasi dan bagaimana cara menghadapinya, saya akan mengajak Anda terlebih dahulu untuk membayangkan beberapa situasi berikut ini. Situasi pertama, sebuah kantor di mana seorang pemimpin sedang mendapati dua orang manajer andalannya berkonflik. Dua orang manajer ini kemudian saling mengancam. Mereka akan mengundurkan diri jika sang pemimpin ini tidak memberikan hukuman atau tidak memberhentikan salah satu di antara mereka. Apa yang harus dilakukan oleh pimpinan ini ketika menghadapi situasi semacam ini? Situasi kedua, bayangkan seorang lulusan baru yang mendapatkan penawaran pekerjaan yang luar biasa dari sebuah perusahaan konsultan bergengsi. Namun di sisi lain, lulusan ini sedang berpikir untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi karena masih muda. Tentunya dia tidak ingin menyanyiakan kesempatan baik untuk bekerja, sehingga dia ingin mendengarkan dulu tawaran apa yang bisa diberikan oleh si perusahaan untuk membuatnya bisa berubah pikiran, apakah akan bekerja atau tetap memutuskan melanjutkan sekolah. Apa yang kemudian terjadi di antara si lulusan baru dan perusahaan tersebut? Situasi ketiga, kita bawa lebih personal. Sepasang suami istri sedang berunding, sedang berdiskusi untuk bagaimana mereka menghabiskan bonus akhir tahun yang didapat suami. Suami mengusulkan untuk liburan karena sudah lelah setahun penuh bekerja dan ingin refreshing dengan keluarga. Sementara sang istri berpikir uangnya akan lebih bermanfaat jika dimanfaatkan atau digunakan untuk merenovasi rumah saja. Apa yang harusnya dilakukan oleh sepasang suami istri ini? Situasi terakhir yang keempat yang mungkin kita bisa rasakan atau teman-teman di sini semua bisa rasakan ketika berunding dengan orang tua. Bayangkan Anda pada posisi biasa berpergian dengan kendaraan umum atau transportasi online, yang itu lebih banyak menghabiskan uang jajan Anda. Sehingga Anda berpikir untuk meminta kendaraan pribadi seperti sepeda motor pada orang tua Anda supaya bisa lebih hemat jajannya. Namun di sisi lain orang tua Anda berpikir bahwa Anda masih terlalu kecil, belum bisa mandiri untuk mengendarai motor atau kendaraan sendiri. Lalu apa yang bisa Anda lakukan untuk membujuk orang tua Anda supaya tetap memberikan Anda sepeda motor sesuai keinginan Anda? Disadari atau tidak, keempat situasi tadi memiliki kesamaan terlepas dari perbedaan yang ada. Perbedaannya apa saja? Pertama, ada yang personal, ada yang bersifat profesional, ada yang melibatkan dua orang saja dalam diskusinya, ada yang melibatkan lebih dari dua orang. Ada yang masalahnya itu sepele, masalah sehari-hari, ada yang masalahnya cukup penting untuk bisa memiliki imbas bagi lebih banyak orang. Lalu apa sih kesamaannya? Kesamaannya adalah mereka semua, keseluruhan situasi tersebut memiliki proses atau melibatkan proses yang disebut sebagai proses negosiasi. Lalu apa sih itu negosiasi? Menurut Fisher dan Uri, dua penulis buku populer berjudul HBR Getting to a Yes, negosiasi dipahami sebagai proses atau komunikasi bolak-balik yang dirancang untuk mencapai kesepakatan ketika Anda dan pihak lain atau partner negosiasi Anda memiliki beberapa kepentingan yang sama, namun preferensi yang Anda usulkan atau yang Anda miliki dibandingkan dengan partner Anda itu bertentangan. Intinya, kapanpun Anda ingin atau perlu mencapai kesepakatan dengan pihak lain, namun preferensi Anda dengan pihak lain tersebut tidak sepenuhnya selaras, maka Anda melakukan negosiasi. Negosiasi bisa terjadi di mana saja, di rumah, di tempat kerja, di sekolah, di restoran, di bandara, di mana saja. Dengan siapa saja? Dengan orang-orang terdekat seperti kerabat,
saudara, teman, atasan di tempat kerja, dengan dosen bagi mahasiswa, atau dengan orang-orang yang baru Anda temui saat itu juga, misalnya seperti supir taksi atau pelayan di restoran. Ketika Anda menginginkan satu hal, sementara orang lain itu memiliki hasil atau pemikiran yang berbeda dengan apa yang Anda inginkan, sementara Anda butuh untuk mendapatkan keinginan Anda atau kebutuhan Anda, maka Anda melakukan proses negosiasi. Bagaimana? Sudah mendapatkan gambaran lebih jelas terkait proses negosiasi? Rasanya ini merupakan kegiatan yang cukup familiar ya dalam aktivitas kita sehari-hari. Kita sering temukan, bahkan mungkin lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sayangnya, banyak orang yang kemudian menganggap negosiasi ini sebagai proses yang sulit, atau kata lainnya mengintimidasi. Hal tersebut karena banyak orang ini menganggap bahwa negosiasi itu merupakan sebuah bakat yang melekat pada masing-masing individu sejak lahir. Artinya, jika seseorang tidak memiliki bakat tersebut, maka dia dianggap tidak beruntung dan kemungkinan besar akan kesulitan untuk menghadapi proses negosiasi di kehidupannya. Lalu apakah Anda setuju dengan pernyataan tersebut? Oke, jika kita mengatakan apakah negosiasi itu sulit, saya tidak bisa membantah. Yes, negosiasi itu bukan sesuatu yang mudah. Jika mudah, maka tidak banyak artikel, buku, atau bahkan video pembelajaran seperti ini bisa kita akses untuk mendapatkan ilmu atau untuk mendapatkan gambaran lebih jelas tentang proses negosiasi yang baik. Artinya kita butuh arahan, artinya kita butuh proses pembelajaran untuk bisa mengenal apa itu negosiasi. Lalu apakah negosiasi itu bakat? Setuju tidak dengan pernyataan tersebut? Mungkin saya akan elaborasi dulu apa bedanya bakat dengan skill atau kemampuan. Apakah negosiasi itu merupakan bakat atau keterampilan sih sebenarnya? Kita bisa lihat di tabel berikut ini. Kita bandingkan dulu apa itu bakat dan apa itu keterampilan. Pertama, maknanya. Bakat dianggap sebagai kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu dan itu datang dari lahir atau diberikan oleh Tuhan. Ya. Sementara keterampilan itu adalah kemampuan khusus di bidang tertentu untuk mengerjakan sesuatu dengan lebih efisien. Dan itu merupakan sesuatu yang Anda bisa kembangkan. Jadi bedanya yang paling mendasar adalah bakat itu adalah bawaan lahir, anugerah dari Tuhan, sementara kalau keterampilan itu sesuatu yang bisa Anda kembangkan dari waktu ke waktu. Artinya dari yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Bakat itu hanya dimiliki oleh sebagian kecil orang, sementara keterampilan itu bisa dimiliki semua orang dengan proses belajar. Membutuhkan rekognisi untuk bakat, sementara untuk keterampilan yang ditekankan adalah perkembangan atau pengembangan. Pada bakat membutuhkan guidance berupa coaching, ya, proses di mana seseorang itu sebenarnya sudah memiliki sesuatu dalam dirinya, hanya tinggal dipancing saja melalui proses coaching, sementara kalau untuk keterampilan itu harus berlatih dan terus berlatih. Lalu yang mana sih sebenarnya negosiasi itu tepat kita pahami, dia merupakan bakat atau keterampilan? Jawaban yang paling tepat adalah negosiasi merupakan keterampilan. Lalu mengapa dianggap sulit? Karena negosiasi itu tidak diajarkan sejak kecil. Kita selama ini selalu mengenal proses negosiasi itu sebagai proses tawar-menawar sederhana saja. Bujuk-membujuk sederhana saja. Namun seiring berjalannya waktu dan bertambahnya pengalaman menjadi pengalaman lebih profesional, maka kemampuan-kemampuan untuk tawar-menawar, untuk bujuk-membujuk itu harus ditingkatkan. Sehingga istilah negosiasi dalam dunia bisnis itu sangat-sangat butuh pembelajaran yang lebih mendalam.
Kabar baiknya, negosiasi itu bisa dipelajari seperti halnya keterampilan-keterampilan yang lain. Maka dari itu, melalui video pembelajaran berseri negosiasi ini, saya akan memperkenalkan beberapa konsep, saya akan memperkenalkan beberapa pembahasan, diskusi, dan teori yang bisa mendukung Anda untuk mengasah sedikit demi sedikit keterampilan negosiasi Anda dari yang sebelumnya masih sekedar tawar-menawar sederhana menjadi negosiasi yang lebih efektif, negosiasi yang lebih impactful, dan negosiasi yang bisa menghasilkan kesepakatan yang win-win solution atau yang menghasilkan kesepakatan yang disenangi oleh semua pihak yang terlibat dalam proses negosiasi. Beberapa konsep terkenal yang akan dibahas adalah prinsip-prinsip negosiasi. Kemudian saya juga akan membahas tentang bagaimana kita melahirkan atau mempersiapkan alternatif terbaik dan bagaimana menghadapi negosiasi yang partnernya itu atau lawan negosiasi kita itu merupakan orang-orang yang sulit untuk dihadapi. Oleh karena itu, selamat menyaksikan video-video di bagian selanjutnya. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran lebih jelas bagi Anda dalam mengenal proses negosiasi yang baik, terutama di dunia bisnis.